mengingat tentang ilmu Allah di dalam sebuah perkumpulan, yaitu seperti semacam ini, illa habbat malaikah, melainkan para malaikat muqarrabin berkerumun mengitari dan mengelilingi kita semua untuk membacakan dan memintakan doa dan pengampunan kepada Allah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah langsung menurunkan rahmat di tempat di mana kita membaca dalam majelis yasinan itu. Yang kedua diberikan wanazat alaihi sakinah, dan diturunkan sebuah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Semana ketegang atau apa segala macam, akhirnya kita mendapatkan rahmat, yaitu ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihi sakinah. Sakinah ini ketenangan. Wa dzakarahumullah fi ma'indah, dan diberikan diingat-ingat sama Allah. Di sisi-sisi Allah itu banyak manusia-manusia mulia, yaitu malaikat, para bidadari dan lain-lain yang dimuliakan Allah. Di surga sana kita ini diingat-ingat, terus dibangga-banggakan. Kenapa? Cuma kumpulan Yasin Al-Quran ini kadang-kadang sering dilalaikan. Sering dilalaikannya kenapa? Kita sudah tahu keutamaan Al-Quran, keagungan Al-Quran bukan bahasa Allah, yaitu bahasa Allah, bukan bahasa manusia. Mohon maaf, bukan bahasa manusia, tapi bahasa Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, fadlu kalamillahi ala kalami khalqi ka fadlillahi ala khalqi. Keutamaan daripada ucapan yang disampaikan, yaitu ucapan-ucapan Allah, yaitu yang di dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu diucapkan oleh seluruh makhluknya, di antaranya makhluk-makhluk yang yakin dan mengimani kepada Allah, maka sama dia mengucapkan ada pada dirinya Allah. Sama dia seperti mengucapkan apa yang diucapkan Allah, yaitu dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi keutamaan orang membaca itu sama, engkau mendapatkan keutamaanku di sisi-sisi orang yang belum pernah kalian jumpai. Itu fadlu kalamillah ala kalami khalqi ka fadlillahi ala khalqi. Nah, tapi untuk itu di dalam sesuatu yasinan ini yang diutamakan satu, ikatan silaturahmi terjalin sesama muslim. Yang saling jatuh suka berantem, istilahnya kalau misalnya anak-anak suka berantem karena dia dibina oleh tentang didikan ajaran-ajaran Islam, kumpulan-kumpulan dengan mengikatkan, akhirnya tidak jadi, dia punya kerukunan yang baik. Yang saling memfitnah atau mengadu domba dan lain-lainnya, akhirnya menjadi dibukakan hatinya, menjadi tenang jiwanya. Yang suka membangga-banggakan dirinya, akhirnya apa? Lu akan ingat kepada Allah. Untuk apa kebanggaan diri untuk di dunia? Besok mati kita tinggal 1 kali 2 meter tempat kita. Lalu apa yang dibawa di dalam tempat itu? Yang suka sombong-sombongan terhadap dirinya, dia nggak mungkin lama juga mati di dalam kuburnya. Sekalipun sekaya apapun orang itu, sehebat apapun kealimannya. Contohnya ada orang paling alim sekalipun, tetap dia mati. Masuk ke dalam 1 kali 2, dia pesan kubur. Bahkan zaman sekarang kuburan sudah susah, harus pesan dulu kalau mau mati. Nah, utamanya lagi di dalam hal ini keuntungannya daripada ini hadis at-Tirmidzi sahih semua. Keuntungannya, kalau Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang mengucapkan huruf di dalam Al-Quran, kitab Allah tersebut, maka akan diberikan sebuah kebaikan, satu kebaikan, yaitu kebaikan hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan kebaikan itu dari satu kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan, bi asyri amsalihah. Jadi satu kebaikan mendapat 10 kebaikan lagi dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alif harfan, wa lam harfan, wa mim harfan. Melainkan satu huruf itu diberikan satu kebaikan
yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi tinggal dikalikan berapa huruf yang kita baca di dalam surat Yasin tersebut. Dan itu menjadi keutamaan kita yang akan menjadi nurul huda ila sama, menjadi cahaya petunjuk kita untuk mencapai daripada siratal mustaqim, sebenarnya yang diucapkan di surat Yasin. Lalu kenapa kok banyak orang suka melakukan yasinan, khususnya baik di Jawa, mau dia di Sulawesi, mau dia di Pulau Jawa, mau dia di Pulau Kalimantan, mau dia di Pulau Irian, mau dia di Pulau Manokwari, mau dia di Aceh. Mayoritas banyak mengadakan yasinan. Nah, surat Yasin ada 5 ayat yang kandungan 5 ayat di dalam surat Yasin untuk memecahkan. Kenapa sangat utama? Pertama, hadis yang sahih, yang sangat muktamar, yang sangat luar biasa dikenal orang. Yasin qalbul Quran. Man qara'a al-Quran fi mawtikum illa ghafara lahu wa illa ghafara lahu. Barang siapa yang membaca Yasin, surat Yasin, Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Siapa yang membaca surat Yasin, baik itu di hadapan orang yang mati, maka melainkan orang yang meninggal itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, ini hadis Nabi. Kenapa hadis Nabi? Yasin ya ada gitu. Ada Yasin. Sekarang dari tafsir Quran. Apa itu Yasin? Di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir dikatakan Yasin itu dari kata muqatta'ah. Muqatta'ah. Yasin. Sebuah huruf kalimat lafaz yang terpisah lalu disatukan. Yasin. Dari bahasa lain ulama mengatakan ya insan, wahai manusia. Tapi manusia yang disebut di dalam surat Yasin, di dalam tafsir Al-Quran, itu adalah Muhammad SAW itu sendiri. Nah, makanya Yasin ini adalah nama dari bagian Rasulullah. Itu ada di kitab Dalail Khairat. Jadi Asmaul Nabi, salah satu Asmaul Nabi. Dan mengikuti juga asma'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah terkandung di dalam sifat Asmaul Husna. Kenapa? Karena di dalam sebuah pendapat ulama baik dari Ad-Dahad, At-Tirmizi dan semua para ahli fikih terdahulu beliau mengatakan bahwa ada pula yang mengatakan Yasin ini adalah julukannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidul Bashar. Yaitu Sayyidul Bashar, seorang penghulu pemimpin yang memberikan berita-berita baik itu gembira maupun berita ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kandungan Yasin. Yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim wal Qur'anil Hakim. Dan aku turunkan Al-Quran ini, kitab Allah ini, dan di bawah Muhammad itu adalah sebenar-benarnya kitab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hakim ini yaitu muhakam, orang yang diberikan akal pikiran untuk cerdas dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Itu wal Qur'anil Hakim. Dan itu ditetapkan kepada Rasulullah bahwa itu adalah Rasulullah yang membawa Al-Quran, Muhammad juga. Sampai pada itu di surat Yasin wal Qur'anil Hakim, inna Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin. Inna kalaminal mursalin. Wahai Muhammad, inna kalaminal mursalin, engkau adalah utusan Allah yang sangat benar untuk membawa daripada hakikat Al-Quran itu. Dan itu bisa diperiksa di tafsir Al-Quran Jalalain atau Ibnu Katsir atau tafsir yang lebih tinggi sekalipun. Itu di juz 1 ayat 2 Alif Lam Mim, itu ayat pertama di surat Baqarah juz 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini berhubungan dengan surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu mengatakan innaka jadi surat Baqarah juz 1 ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sesungguhnya apa yang telah kusampaikan di dalam Al-Quran yang kuberikan kepada Muhammad, la raiba fihi, tidak ada satupun sesuatu yang bisa menandingi Al-Quran.
Nah, ini hubungan surat daripada Yasin. Innaka lahtadi ila siratim mustaqim. Ini Al-Quran surat As-Surah. Untuk Rasulullah juga di ayat ketiga surat Yasin. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Itu surat As-Surah. Wahai Muhammad, aku sudah membenarkan dan aku adalah pertama yang membenarkan engkau dalam memberikan siratal mustaqim, penunjukan terhadap jalan yang terbaik untuk seluruh makhluk yang semesta. Itu surat Asr juga gitu. Jadi kandungan surat Yasin ini tentang keutamaan berhubungan dengan Rasulullah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah sendiri memberikan label kepada Nabi Muhammad. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Jadi innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Ayat keempat dari surat Yasin. Ala siratal mustaqim ini adalah perjalanan yang lurus, yang benar, tidak pernah diragukan. Kemana kiasnya dalam tafsir itu? Ikuti itu di surat As-Surah. Allah melabelkan kepada Rasulullah, membenarkan tentang ayat keempat tadi apabila ada yang meragukan. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Surat As-Surah. Sesungguhnya wahai Muhammad, aku sangat membenarkan. Aku membenarkan engkau adalah pembawa daripada petunjuk-petunjuk yang lurus yang tidak pernah melencong ke sana kemari, yang juga suka bercabang. Orang Muslim ibaratnya ini Muslim tahu-tahu dia nyabang sini, bukan fokus pada satu ajarannya Islam. Sedangkan mengupas tentang ayat-ayat Quran, tentang Al-Quran, dia malas. Sedangkan Al-Quran ini keutamaannya adalah apa? Penaung daripada umat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Karena banyak keistimewaan Al-Quran yang harus dibahas, kalau dibahas bisa habis-habis. Nah, di situ keutamaan Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim adalah orang-orang yang berhikmat, muhakam, orang-orang yang cerdas dan berpikir untuk mendalami apa itu siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana cara memuliakan Allah, bagaimana cara kita menjalani Al-Quran hingga kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang terbaik di dalam Al-Quran. Itu keutamaannya seorang untuk melakukan firqatul jannah, yaitu perkumpulan dalam kelompok untuk menemui surganya Allah. Jadi di hadapan Allah tidak ada lagi kebanggaan. Sekalipun saya terus terang, walaupun saya sering diundang saya kadang-kadang ngordinir anak-anak jual nasi goreng, kadang saya sewakan. Nggak harus saya pakai gamis atau kopi atau bola, enggak. Saya nggak butuh pujian siapapun. Itu saya. Kalau saya ini ibarat kresek, jadi saya menganggap diri saya kresek, ada buahnya ditaruh, saya berikan buahnya. Habis itu kreseknya itu plastiknya disimpan lagi. Jadi di hadapan Allah tidak ada salah satu ilmu kalau tidak diamalkan itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya nanti di alam barzakh. Imam Syafi'i orang yang sangat adil. Ad-dibu apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan lupa syairnya. Imam Syafi'i mengatakan itu setiap kali waktu itu berputar mendidikku, semakin menunjukkan kekurangan dalam akalku. Ini syair Imam Syafi'i. Semakin bertambah ilmuku, semakin nampak kebodohan. Berbeda dalam kehidupan dunia. Dunia ini hukumnya antar umat, saling mengingatkan. Siapa yang tertidur diingatkan, yang nggak mau diingatkan berarti sama dengan mayit. Mayit itu seperti batang pohon, kalau diluruskan nggak bisa, harus dipotong. Jadi hatinya sudah mati. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita memiliki kepala bertandang Kolonel Segera Hamdi Wibowo.
memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan tempat-tempat perkumpulan yang baik, yang dipenuhi berkah, yang bisa yang mana nanti siapa insya Allah bisa berlanjut sampai hari kiamat, bisa membuat kita menjadikan ikatan-ikatan yang kuat dan baik. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Mungkin cukup itu, semoga bisa menjadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan